She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. Nama saya Muhammad Yusabdi sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Nadira Novianti sebagai perawat 2. Perkenalkan, nama saya Putri Tasya Oktavianti. Di sini saya berperan sebagai keluarga pasien. Saya Kiki Ariana Sachi sebagai editor. Hai, perkenalkan saya Ron Ramadan, saya sebagai perawat 1. Saya Regita Cahyani sebagai keluarga. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Ramadan, di sini saya sebagai dokter. Perkenalkan, nama saya Tubagus Baid Abu Sofyan, di sini saya sebagai pasien. Di suatu hari ada satu keluarga dan satu keluarga, kepala keluarga itu dinamakan Bapak Farid, usia 20 tahun. Nah, beliau ini suatu pagi hari berangkat kerja ke tempat pekerjaannya. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba ada musibah kecelakaan, yaitu bertabrakan dengan kendaraan yang lain. Nah, di tengah-tengah kecelakaan itu Bapak Farid mengalami tidak sadarkan diri di tempat. Lalu warga sekitar yang ada di daerah situ langsung memanggil ambulan dan langsung dilaporkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, begitu kurang lebih untuk cerita dan narasinya dari drama ini. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu persatu alat-alat apa saja untuk yang digunakan alat pemasangan NGT. Yang pertama ada baki, yaitu beserta pengalas, yaitu berisi ada apa saja, ada bengkok, ada jeli, stetoskop, plester dan gunting, ada kom kecil yaitu ada berisi air, dan ada kom kecil juga ada handscoon. Lalu di sini ada bak instrumen, kita ada lidi kapas, tisu, spuit, dan ada selang NGT. Dan tak lupa juga ada handuk untuk alasnya. Nah, baik teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk pemasangan alat NGT. Permisi, Ibu, Ade, apakah benar nih dengan keluarga Bapak Farid dengan usia 20 tahun ya? Nah, di sini perkenalkan saya asisten perawat Ramadan yang bertugas pada siang hari ini dari ruangan Mawar. Nah, di sini saya ingin menanyakan kronologis sebelumnya terjadi Bapak Farid ini gimana sampai sehingga tidak sadarkan diri. Jadi tadi tuh dia tuh mau berangkat kerja di motor. Terus katanya tadi ada yang nelfon saya, katanya dia kecelakaan. Dan sampai sekarang tuh dia belum sadarkan diri juga. Begitu ya kronologis ceritanya ya Bu De. Baik, selanjutnya di sini serahkan saja kepada kami sebagai tenaga medis. Saya sebagai perawat akan bekerja sama dengan dokter dan tim medis yang lainnya untuk memaksimalkan hasil kerja kami. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan persetujuan kepada Ibu atau Ade, apakah mengizinkan untuk saya melakukan tindakan kepada Bapak Farid? Iya, mengizinkan. Baik, kalau begitu saya permisi ya. Iya Mas, tolongin aja saya ya Mas. Iya, tenang saja Ibu dan Ade. Nggak usah panik, tenang saja, cukup doakan saja dari sini, dari jauh, serahkan saja kepada kami. Baik, paham ya? Permisi ya. Permisi, assalamualaikum Bapak. Perkenalkan Bapak, saya sebagai asisten perawat Ramadan yang bertugas pada siang hari ini Bapak. Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan NGT ya Bapak. Nah, tindakannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Bapak, cairan Bapak juga ya, karena Bapak saat ini kondisi tidak sadar dan tidak mampu memasukkan makanan lewat secara mulut secara langsung ya Bapak. Nah, tindakannya dilakukan selama 10-15 menit Bapak. Nah, baik kalau begitu saya izin ya Pak ya untuk konsul terlebih dahulu kepada dokter dan menyiapkan alat beserta mencuci tangan ya Bapak. Permisi Bapak. Nah, selanjutnya sebelum itu kita jangan lupa juga periksa persiapan lingkungan dan jaga privasi pasien, yaitu berupa tutup gorden dan tutup pengaman atau scarem. Lanjut kita menyiapkan alat dan cuci tangan, lalu kemudian kita konsul kepada dokter terlebih dahulu. Permisi Dok, maaf Dok. Perkenalkan saya asisten perawat dan Ramadan yang bertugas pada siang hari ini ya Dok. Nah, di sini saya akan melaporkan informasi untuk Bapak Farid atau pasien Farid usia 20 tahun ya Dok ya. Nah, di sini pertama
ialah pasien saat ini kondisinya mengalami tidak akan kesadaran diri, lalu dia sebelumnya kronologisnya ialah dia mengalami kecelakaan motor, Dok. Nah, selanjutnya bagaimana ya, Dok, ya untuk saya untuk melakukan tindakan selanjutnya untuk bawa Farid agar lebih cepat baik lagi, Dok? Baik, kalau gitu langsung saja ke tindakannya untuk pemasangan NGT agar pasien bisa lebih pulih kembali. Berarti saya ulang ya, Dok, ya, Ya. yaitu tindakan alat pemasangan NGT, Dok, ya, Ya, benar? betul. Baik, kalau begitu saya izin ya, Dok, ya, untuk selanjutnya saya akan melakukan tindakan alat pemasangan NGT kepada Bapak Farid. Permisi, Dok, terima kasih. Baik. Selamat siang. Siap. Yang pertama, kita dekatkan alat terlebih dahulu, lalu tutup sampiran. Sebelum melakukan tindakan, kita sebaiknya cuci tangan dengan 6 langkah. Yang pertama, telapak tangan, lalu punggung tangan, lalu sela-sela jari, lalu kunci, ibu jari, kuku-kuku jari, lalu bilas. Setelah cuci tangan, lalu kita pakai handscoon terlebih dahulu. Yang pertama, kita lepaskan dulu masker yang ada di muka pasien. Permisi ya, Pak. Lalu letakkan handuk di dada pasien. Lalu cek kebersihan hidung pasien. Bila kotor, bersihkan dengan kapas lidi. Lalu siapkan plester terlebih dahulu. Lalu kita mengukur panjang selang NGT dengan selang yang berukuran 18. Kita lihat kadaluarsanya tanggal berapa. Lalu kita ukur dari pangkal hidung ke telinga bagian bawah. Lalu dari pangkal hidung ke processus xiphoideus. Lalu tandai selangnya yang tadi telah diukur. Lalu posisikan kepala pasien ekstensi. Lalu berikan gel pada selang NGT-nya menggunakan kapas. Berikan gel kurang lebih 7,5 sampai 10 cm. Lalu masukkan selang ke dalam hidung. Lalu lihat bagian mulutnya dibuka dengan tong spatel. Lihat apakah selang NGT-nya sudah memasuki orofaring. Jika sudah, lepaskan tong spatel, lalu posisikan kepala pasien fleksi, lalu masukkan sampai batas yang tadi sudah ditandai. Lalu pakaikan plester. Lalu setelah masuk, kita tes apakah selang sudah masuk ke dalam lambung atau belum. Tes yang pertama dengan menghisap cairan lambung menggunakan siring 50 ml. Masukkan ke ujung selang, lalu ditarik perlahan
Bila keluar cairan berwarna kekuningan, tandanya sudah memasuki lambung. Lalu masukkan kembali. Tes yang kedua masih menggunakan siring 50 ml dan menggunakan stetoskop. Yang pertama, kita masukkan udaranya 5-10 cc ke dalam siringnya. Lalu masukkan ke dalam ujung selang. Lalu letakkan stetoskopnya di bagian lambung. Lalu kita masukkan udara dengan satu hentakan. Lalu tarik kembali udara yang tadi dimasukkan. Lalu jangan lupa diklem ujung selangnya. Lalu tes yang ketiga menggunakan air yang dalam kom dengan cara selang bagian ujungnya dicelupkan ke dalam air. Lihat apakah ada gelembung udara atau tidak. Jika ada, berarti selangnya masuk ke saluran pernafasan dan itu harus dibuka kembali. Lalu kunci bagian ujung selang dan taruh di tempat yang aman. Lalu pasangkan plester agar selangnya tidak melilit. Nah, setelah selesai, lalu kita rapikan pasien dan rapikan alat. Buka handscoon-nya. Buang ke bengkok, lalu kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah melakukan tindakan, kita cuci tangan lagi. Yang pertama telapak tangan, lalu punggung tangan, lalu sela-sela jari, kunci, lalu ibu jari, lalu kuku-kuku jari, lalu bilas. Pak, tindakannya sudah selesai ya. Nah, Bapak jangan lupa istirahat dan juga jangan lupa untuk baca doa terus ya Bapak. Walaupun Bapak mengalami tidak sadar, tapi Bapak bisa mendengar, pasti bisa mendengar. Saya doakan semoga cepat sembuh Bapak ya. Semoga cepat pulih kembali. Bapak gak kasihan sama ibu atau anak Bapak. Mereka nungguin Bapak gitu. Mereka juga pasti bakal doain Bapak kok. Nah, baik Bapak, kurang lebih seperti itu ya. Nanti saya akan kembali lagi pukul jam 5 sore untuk memberi makan sore ya Bapak ya. Baik, kalau gitu saya permisi Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Permisi Ibu, yang keluarga Bapak Farid ya? Iya. Nah, baik, tadi kan saya sudah melakukan tindakan pelaksana GT dan bersama rekan tim saya, perawatnya dan lainnya, dan sudah berproses dengan dokter. Nah, untuk selanjutnya nanti saya permisi dulu, saya akan kembali lagi sekitar pukul 5 sore nanti untuk memberi makan sore untuk pasien Bapak Farid. Nah, kalau misalkan ini saya anjurkan untuk jangan ditinggal ya, untuk Bapak Faridnya harus terus dipantau terus dan selalu diajak ngobrol sama sering didoakan, terutama untuk Ade ya, doakan terus untuk bapaknya agar lebih cepat sembuh gitu ya. Nah, baik, kalau gitu apakah ada yang saya bantu lagi? Tidak, Mas. Nah, baik, kalau begitu saya permisi ya. Siap, Mas. Selamat siang. Assalamualaikum. If everything was good, then you would feel alive.